Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seperti biasa, subuh Ahad kita kajian subuh. Kali ini kita masuk ke tema yang baru, yaitu tentang memahami makna bacaan dan gerakan sholat. Nah, ini termasuk hal yang penting. Kenapa? Karena banyak orang beribadah itu, melaksanakan ibadah, entah itu sholat, puasa, haji, hanya sekedar rutinitas. Melaksanakan ibadah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sudah sholat, dah, tanpa disertai pemahaman, tidak diikutkan hati dalam beribadah itu, sehingga sesudah sholat kelakuan tak berubah, sudah puasa sifat-sifat tak berubah, sudah haji juga demikian. Tapi bukan haji-haji yang di sini, haji yang di kampung kami sana. Ya. Sudah puasa tetap juga pelit sama sesama, karena puasa hanya sampai di lambung, tak sampai di hati. Demikian juga sholat. Banyak yang sudah sholat tapi masih juga maksiat, perbuatan yang mungkar masih juga, sifat-sifatnya tak berubah juga, tetap juga sombong, karena dia tak disertakan hati dalam beribadah itu. Membaca pun tak tahu apa yang dibaca, macam membaca mantra. Nah, jadi kalau selama ini kita sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka sekarang kita ingin naik level, naik tingkatan sedikit. Kita paham apa yang kita kerjakan ketika sholat, apa yang kita baca. Nah, itu tujuannya. Apa yang kita baca, apa makna setiap gerakan itu tahu kita. Jadi tidak hanya sekedar sholat. Kalau sekedar sholat sama macam mana SD, udah sholat kau, udah apa? Dah, sama juga. Kalau tak tahu paham maknanya kita, maka kali ini kita coba memahami makna gerakan dan bacaan sholat itu. Ini juga untuk membantu kita agar khusyuk dalam sholat. Jadi untuk khusyuk dalam sholat itu tidak langsung sholatnya, jauh dulu ke belakang. Dimulai dari memahami makna seruan azan. Mulai dari situ dulu. Mulai langkah khusyuk itu dari situ, mendengarkan seruan azan. Jadi dalam azan ini, kalau dibagi, dia terbagi 3 kandungan dalam azan. Yang pertama, ungkapan keagungan kepada Allah. Nah, itulah kalimat Allahu Akbar. Dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mengagungkan Allah, Allah Maha Besar. Mulai dari situ. Jadi setiap seruan azan itu kita mulai sekarang kita renungkan juga maknanya. Kemudian yang kedua, pengakuan atas keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah,
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pengakuan keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, seruan untuk solat, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, seruan meraih kemenangan, meraih kebahagiaan. Jadi pada seruan solat dan meraih kebahagiaan itu seolah bahwa solat itu adalah kunci untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, kan dipanggil marilah solat. Kenapa? Karena orang-orang yang solat itulah yang akan mendapatkan kemenangan, hayya 'alal falah. Kemudian ditutup lagi dengan kalimat Allahu Akbar dan kalimat tauhid. Maknanya, kalau sudah mendapatkan kebahagiaan, sudah mendapatkan kesuksesan, jangan lupa itu semua karena Allah, bukan karena kita sendiri. Nah, itulah makna azan, kalimat azan itu tadi. Kemudian setelah azan, kita meresapi lagi makna wudhu. Nah, sudah azan, kita berwudhu. Jadi wudhu ini ada makna zahir dan ada makna batinnya. Makna zahirnya itu kita membersihkan anggota tubuh, muka, tangan, sapu rambut, kaki. Kita sedang membersihkan zahirnya. Tapi secara batin kita memahami, meresapi ketika kita membasuh muka itu, maka berguguranlah dosa-dosa mata, dosa mulut. Ketika membasuh telinga, menghapus dosa-dosa telinga. Nah, itu ada perenungan makna. Makanya ketika berwudu dilarang berbicara. Untuk itu gunanya. Jangan bicara-bicara, ngobrol ketika wudu, supaya kita meresapi makna wudu tadi. Jika membasuh kaki, gugur dosa-dosa kaki. Itu perenungan makna. Setelah azan, wudu, barulah masuk ke solat. Yang pertama, kita sebelum solat berdiri tegak. Berdiri tegak itu pun ada maknanya, bukan asal-asal berdiri. Jadi ketika kita berdiri tegak itu memulai solat, itu ada juga perenungannya. Jadi kita tidak hanya berdiri, tapi sejatinya kita tengah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi bersabda, "Inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbuhu." Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian berdiri di dalam solatnya, sebenarnya ia tengah bermunajat dengan Rabb-nya. Nah, jadi kita sedang bermunajat kepada Allah dalam solat itu. Jadi kita berdiri di hadapan Allah itu dua kali. Yang pertama dalam solat, kemudian yang kedua nanti pada hari kiamat. Kita pun akan berdiri di hadapan Allah. Kalau berdiri kita yang pertama tadi waktu sholat itu baik, betul-betul baik berdirinya, sering kita berdiri dalam sholat, maka besok ketika berdiri di hari kiamat itu mudah, selamat. Tapi kalau tak pernah berdiri untuk sholat, maka di hari kiamat besok pun akan sulit, susah, tersiksa. Kalau berdiri ketika sholat kita baik, maka ketika kita berdiri di hadapan Allah di hari kiamat pun akan baik. Itu kita bayangkan kita sedang berdiri di hadapan pengadilan Allah. Kita sedang diadili. Bagaimana seriusnya kita berdiri sedang diadili, dilihat oleh orang banyak. Sedangkan anak-anak paskibra berdiri di depan presiden saja tegak, dia tak goyang sedikit pun. Ini kita sedang berdiri di hadapan Allah. Kita sedang diadili. Amal-amal kita, catatan amal-amal kita didatangkan. Bagaimana kita
apanya, fokusnya, seriusnya. Kadang kan banyak juga orang yang berdiri, ada juga goyang-goyang sedikit. Banyaklah tingkahnya itu sholat itu. Itu tidak meresapi maknanya, tidak memahami. Jadi waktu itu kita sedang berdiri di hadapan Allah, kita sedang diadili oleh Allah, maka kita harus serius, betul-betul berdiri yang bagus. Kemudian selanjutnya barulah memulai mengangkat takbir, takbiratul ihram. Jadi salat itu ada aqwalun ya, ucapan. Beda sama haji. Kalau haji tak ada ucapan rukunnya. Semua gerakan. Jadi kalau haji diam saja sampai selesai haji, ya tetap sah haji. Apa namanya, haji diam. Tapi kalau sholat ada aqwalun, ucapan rukun, tak bisa diamnya dari awal sampai akhir. Nah, apa diantaranya? Takbiratul ihram yang pertama itu rukun. Kita menyebut Allahu Akbar, itu rukun, wajib takbiratul ihram. Kemudian Al-Fatihah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak sah sholat kalau tak baca Al-Fatihah. Kemudian sholawat, bacaan tasyahud akhir dan sholawat, itu dia yang termasuk rukun, yang ucapan, aqwalun, ucapan. Maka takbiratul ihram, sholat dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Allahu Akbar. Hadzal baitul kabirun. Kabirun artinya besar. Rumah ini besar. Wa hadzal akbar, dan yang ini paling besar. Kabirun besar, akbar yang paling besar. Beda artinya. Jadi akbar, Allahu Akbar, engkau Allah yang maha besar, yang paling besar. Kalau selama ini kita membesarkan, yang besar itu bagi kita adalah harta kita, yang besar itu adalah kebun sawit kita, yang besar itu adalah jabatan kita, anak-anak kita, maka ketika itu Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar dari semua itu. Kalau selama ini yang terasa besar itu masalah kita, masalah hidup kita besar, terasa problem dalam hidup kita besar, maka tak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih besar lagi yang harus engkau pikirkan. Kalau engkau membesarkan Allah dalam hatimu, maka dunia ini kecil di pelupuk matamu. Jadi solat bukan sekedar hanya angkat tangan, ucapkan Allahu Akbar, tapi ada perenungan kita di dalamnya. Allahu Akbar. Di saat kita angkat tangan itu, takbiratul ihram, maka kecilkanlah semuanya. Masalah kecil, dunia kecil, kekuasaan kecil, kekayaan kita kecil, semuanya kecil. Seberapa kecilnya? Pergi kita jalan-jalan ke apa namanya, Pantai Padang. Pantai yang paling mantap di sana. Pantai Cerocok nak. Pergi ke tepi laut, celupkan jari kita, lalu angkat. Yang menempel di ujung jari setetes dua tetes itu, itulah dunia. Lalu yang tinggal di samudera yang luas, itulah dia akhirat. Itulah perbandingannya, dunia dan akhirat. Buya bisa bikin konten besok kalau pergi ke pantai apa itu. Itulah perbandingannya, dunia dan akhirat besarnya. Maka kalau dapat dia yang setetes tadi, jangan sombong. Kalau tak dapat pun, jangan pula terlalu kecewa, putus asa, merana, karena dia hanya setetes. Masih ada banyak lagi
yang Allah sediakan nanti di akhirat. Masih banyak stok nanti di sana Pak. Aman Pak. Kalau tidak dapat sekarang, kalau belum dapat juga ini, jangan putus asa Pak Rasul. Jadi setelah Islam datang, setelah kita hijrah, setelah kita taubat, setelah kita datang ke mushola sholat, bukan berarti masalah itu selesai, tak ada lagi masalah. Setelah kita taubat, tak ada lagi masalah. Bukan. Masalah itu tetap ada, tetap datang masalah, tapi cara pandang kita yang berubah. Jadi kecil dia masalah yang datang. Kalau dulu besar rasanya masalah, setelah kita taubat, sholat, masalah itu jadi kecil, remeh di pandangan kita. Karena ada Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tak ada yang lebih besar daripada Allah. Makanya disuruhkan oleh Allah, wasta'inu bis sabri was shalah. Kalau ada masalah, sholat, melapor kepada Allah. Karena masalah itu kecil bagi Allah. Mudah bagi Allah memberikan jalan penyelesaian, solusi. Kalau tak ada masalah, sholat juga. Jangan pas ada masalah aja sholat. Untuk apa? Untuk syukur kita kepada Allah. Ini pas masalah aja, ngeri lama sholatnya. Udah selesai masalah, tak nampak lagi sholat. Jangan sampai seperti itu. Tadi kita tetap sholat untuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka angkat tangan, katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian Allahu Akbar kabira, masuk ke doa iftitah. Allah yang paling besar, kabira, di antara yang besar-besar. Kalau besar di antara yang kecil-kecil itu biasa. Tapi ini Allah yang maha besar, kabira, di antara yang besar-besar. Di antara yang besar-besar, Allah yang paling besar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Segala puji, semua puji-pujian hanyalah untuk Allah. Jangan sampai kita gila dengan pujian, karena pujian itu adalah milik Allah. Maka kita mengaku kepada Allah dalam doa iftitah ini, bahwa segala puji-pujian itu hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhana, maha suci. Subhana usabbihu. Subhana artinya aku mensucikan. Aku mensucikan Allah. Kalau kita mensucikan kain sarung, karena kain sarungnya kotor. Kita mensucikan kain sajadah, karena sajadahnya kotor. Lalu kenapa kita mensucikan Allah? Apakah Allah kotor? Maka kalau pernah terbesit dalam hati kita, pernah ini ada dalam hati kita, kenapa aku sudah sholat tapi hidupku masih susah? Kalau pernah ada dalam hati kita, kenapa sudah sholat tapi kok makin susah rasanya? Nanti kalau aku mati, kira-kira anak-anak ini makan apa? Kalau pernah terpikir dalam hati kita seperti itu, maka ketika itulah kita sedang menodai Allah. Jadi orang yang menistakan agama itu bukan yang mengejek agama. Orang yang mengejek agama itu udah pasti kafir. Tapi orang yang menistakan agama itu ketika ada keraguan kita kepada Allah, keraguan kita atas kekuasaan Allah, ketika itulah kita sedang menistakan Allah. Maka kita sucikan Allah. Subhanallah, bukratan wa asila. Bukratan wa asila, pagi dan petang artinya. Pagi dan petang. Kenapa harus disebutkan pagi dan petang? Karena akan ada orang yang ketika paginya dia mensucikan Allah, tapi ketika petangnya sudah berubah kafir.
Yusbihu mu'minan, paginya dia beriman, wa yumsi kafiron, petang sudah kafir. Cepat berbolak-balik hatinya. Maka disebutkan situ bukratan wa asila. Subhana wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah maha suci pagi dan petang. Maka setiap terjadi perubahan waktu, mulai dari terbit fajar, subuh, tergelincir matahari, zuhur, matahari condong, asar, matahari tenggelam, maghrib, sempurna malam, isya, tambah lagi 2 ketika matahari sepenggala dan tengah malam, tahajud. Setiap perubahan waktu. Jadi walaupun dunia ini berubah, yang paling besar tetap Engkau ya Allah. Yang maha suci tetap Engkau ya Allah. Itu dia. Kita sholat itu kan setiap perubahan waktu, itu pergantian waktu. Dunia boleh berubah, tapi yang tetap besar hanyalah Allah. Itulah maknanya sholat 5 waktu, setiap pergantian waktu. Walhamdulillahi katsira, yang layak dipuji hanya Allah. Berbuat kita dipuji tak dipuji sama orang tak masalah, karena pujian itu hanyalah milik Allah. Jadi doa yang riwayat yang pertama itu sampai sini. Sampai sini saja. Dan doa ini tidak pernah dibaca Nabi, tidak diajarkan Nabi. Tapi sahabat ini yang baca doa. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran sampai sini. Ketika sedang sholat berjamaah, Nabi imam, ada sahabat di belakang, dibacanya doa ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah sholat ditanya Nabi, manil qail, siapa tadi yang baca doa itu? Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, kata sahabat kan. Ajib tu, kata Nabi. Ada malam tadi stiker ajib, luar biasa, luar biasa, amazing, mengagumkan, kata Nabi. Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca ini. Jadi yang meriwayatkan doa ini namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Umar, ma taraktuhunna, sejak aku mendengarkan ini dari Rasul, ma taraktuhunna, aku tak pernah meninggalkannya, meninggalkan doa ini, kata Abdullah bin Umar. Jadi kalau yang kita amalkan ini berarti ini namanya hadis apa namanya Bu ya? Kalau dibuat Nabi namanya fi'li, dicontohkan Nabi namanya fi'li. Kalau diajarkan Nabi, diucapkan Nabi doanya, habis itu diikuti sahabat namanya qauli, perkataan. Kalau ini namanya takriri, persetujuan Nabi, dilakukan oleh sahabat, disetujui oleh Nabi, namanya takriri. Hadis juga sahih, ada dalam sahih Muslim. Tetap hadis takriri namanya, perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi. Maka jadi kita di Indonesia ini biasanya menggabungkan 2 iftitah. Jadi sebetulnya yang kita baca itu 2 iftitah. Sampai sini 1. Kita sambung lagi. Wajjahtu wajhiyah. Ini yang kedua. Pakai ini bisa. Ini itu artinya sesungguhnya aku. Wajjahtu wajhiyah. Wajjahtu wajhiyah. Wajjahtu artinya aku hadapkan. Wajhiyah, wajahku. Kalau pakai ini sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Kalau tak pakai ini langsung aja, aku hadapkan wajahku. Kemana kita hadapkan? Aku tidak sedang menghadapkan wajahku ke bupati, wali kota, gubernur, presiden.
atau bos, atasan, mandor, tapi aku sedang menghadapkan wajahku lillazi fataras samawati wal ard. Ini hati-hati bacanya. Ini kadang ada sering baca fataros, dia fatoros, huruf to. Jadi sekalian kita ulang lagi bacaan kita. Kalau ada yang salah betulkan. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Fatoro artinya pencipta. Pencipta langit dan bumi. Jadi fatoro ini beda artinya sama khalaqo. Khalaqo pencipta juga. Kalau fatoro, Ibnu Abbas dia tak tahu arti fatoro sampai ada dua Arab Badui sedang menggali sumur. Kata yang satu, ana fatoro tuhu, aku yang pertama kali menggali. Artinya belum pernah dibuat orang. Itu artinya fatoro, pencipta yang belum pernah ada yang membuat, yang pertama kali. Jadi Allah yang pertama kali menciptakan langit dan bumi. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang pertama kali pencipta langit dan bumi. Hanifan. Hanifan lagi. Hanifan. Apa artinya hanifan? Kemarin udah nih waktu kisah Nabi Ibrahim nih. Lembut. Hanifan condong kepada kebenaran. Ya, lurus. Condong kepada kebenaran. Aku condong kepada kebenaran. Kalau doa boleh hanifan. Kalau doa tak pakai tajwid, tak apa-apa. Kan doa ini, bukan ayat Al-Quran. Jadi kalau doa tak pakai hukum non mati. Karena doa itu kan ucapan, macam bicara sehari-hari. Kalau orang Arab bicara sehari-hari mana ada dengungnya. Kalau ada berarti ahlan wa sahla. Bukan ahlan wa sahlan. Ahlau kan tanwin itu bertemu waw. Ahlau wa sahla. Dia seperti ucapan sehari-hari ahlan wa sahlan. Tak pakai hukum non mati dia kalau bicara doa. Tapi kalau baca Quran baru. Kita sambung musliman. Jadi baca ini biasa hanifan musliman. Musliman berserah diri kepada Allah. Artinya muslim itu orang yang berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Maka kemarin kan disebut kisah Nabi Ibrahim. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Nabi Ibrahim itu tidak condong pada penyembah berhala, tidak condong pada Nasrani, Yahudi, tapi hanifan, condong kepada Allah, pada kebenaran, musliman, dan berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik, mempersekutukan Allah. Jangan terbalik, jangan ini jadi muslimin, ini jadi musyrikin. Oh, itu 180 derajat. Bahaya. Kalau ini diganti muslimin berarti aku tidak termasuk muslim. Di sini aku termasuk musyrik. Kalau diganti jadi musyrik. Jadi yang pertama musyrikin, yang kedua muslimin. Aku tidak termasuk mempersekutukan Allah. Jadi kalau ada orang yang sudah sholat tapi ketakutannya terhadap dunia itu masih luar biasa, besar sekali, berarti dia sedang mempersekutukan Allah. Allah tak mau diduakan. Jangankan Allah, Buya Iing aja tak mau diduakan. Takbir. Tapi Buya Iing mau diduakan. Kalau diduakan mau diduakan. Katanya kau sudah percaya sama aku gitu. Tapi kok masih takut?
Katanya kau minta sama aku, tapi kok masih datang juga ke dukun. Udah sholat nih, tapi datang juga ke dukun. Oh, apa namanya tuh? Katanya sudah percaya kepada Allah, tapi masih menggantungkan nasibnya itu ke bosnya. Orang pintar. Iya, orang pintar. Karena yang datang itu orang-orang bodoh kan. Orang pintar itu ya. Yang datang orang bodoh. Saya solusi yang saya lihat. Jadi kalau orang sudah sholat itu ada perenungannya, iman itu makin kokoh, makin kuat. Tak ada lagi datang-datang ke dukun. Sudah sholat, datang pula ke dukun. Jadi setelah bersih semua kita pengakuan kita ini, maka barulah selanjutnya inna sholati. Jadi ini inna sholati, bukan innas sholati. Tak ada tasdiknya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ini, wa nusuki, ibadahku yang lain. Nah, kenapa dibedakan? Sholat kan ibadah juga. Jadi di sini kita sebut inna sholati, sesungguhnya sholatku ini ya. Kita kan lagi sholat itu. Sholatku ini pun, wa nusuki, ibadahku yang lain, ibadahku yang puasa, yang zakat, yang membangun musola, masjid, yang ngasih makan anak yatim, semua ibadahku yang lain. Wa mahyaya. Nah, ini hati-hati baca di sini. Jangan wa ma Yahya. Yahya Pak Yahya jadinya. Wa mahyaya, hidupku. Kalau wa ma Yahya dan Pak Yahya. Wa ma mati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Semuanya kuserahkan padamu ya Allah. Salatku ini pun bukan punyaku. Padahal kita yang berdiri tegak. Semua ibadahku, hidupku dan matiku, semuanya untuk Allah. Jangan hidupku, matiku untukmu. Apalagi ini kan anak-anak muda nih, itu itu. Iya. Bukan setengah napasku lagi, semua napasku untukmu. Napasku telah hilang. Putus habis itu stres ya kan? Putus jangan stres, sholat loh. Minta tolong. Ya Allah berikan ganti yang lebih baik. Sampai mana tuh? Lanjut. La syarika lahu. Kita ulang lagi pengakuan, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tak ada patung, tak ada pohon kayu, tak ada bintang, bulan, matahari. Tak ada satupun sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian aku diperintahkan. Maksudnya diperintahkan oleh Allah. Wa ana minal muslimin. Diulang lagi, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Maka nampaklah hubungan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Yang disebutkan Allah dalam Al-Quran itu adalah pengakuan Nabi Ibrahim. Disebutkan Allah dalam Al-Quran itu Hanifan musliman. Sama kan, sama yang diajarkan Nabi. Situ dia nampak Hanifan, condong kepada kebenaran, musliman, orang berserah diri kepada Allah. Kalau di separuh dibacanya apa? Boleh. Sampai sini aja boleh. Sampai sini kalau mau cepat boleh. Sedangkan nggak baca aja boleh. Ini kan sunat. Ini sunat, bukan rukun. Kalau mau ngambil yang singkatnya sampai wasi. Mau singkat, kalau sholat sunat misalkan, boleh. Sampai sini aja boleh. Tapi Ustaz nampaknya nggak pernah baca. Cepat kali. Wasi aja. Ya apa?
pakai helikopter. Baca itu sampai sini. Kan pendek tuh Allah berkabir walhamdulillah katsir wa subhanallah wa tawasil. Ruku biasa itu. Man. Tat, ada lagi riwayat yang kayak apa nih? Lama bait. Oh, ada. Ada juga lama bait. Jadi di buku ini berapa nih Bu doa iftitah? Di buku Ustaz Somad nih 7 doa iftitah dibuat. 7. Dulu kan udah kita bahas nih. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sejauh matahari terbit ke matahari tenggelam, timur ke barat. Berarti itu aja. Panjang lagi. Ada lagi nih. Sambungannya Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Sucikanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana disucikannya kain yang putih dari kotoran. Allahumma aghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, basuhlah dosa-dosaku dengan air. Wassalji, salju. Salji artinya bahasa Arab artinya salju. Dan air yang sejuk. Itu artinya. Kalian ini doa yang baca. Tahu artinya? Selama ini tahu artinya enggak? Coba. Jangan bilang aja enggak. Paruh pun tidak aturannya. Jadi artinya Allah mau baik tadi, ya Allah jauhkanlah antara aku dan dosaku sejauh dari timur ke barat. Dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana disucikannya kain yang putih dari kotoran. Ya Allah, basuhlah dosa-dosaku dengan air salju dan air yang sejuk. Itu ungkapan. Saking tak terbasuhnya dosa itu, cuci dengan air salju. Baru doa iftitah, dah habis waktunya. Baru selesai iftitah ini. Satu pertemuan doa iftitah aja baru. Sambil nunggu sate datang lah kan, lanjut sedikit. Lanjut sedikit. Jadi setelah iftitah Al-Fatihah, surat pendek. Yang Al-Fatihah sama surat pendek nanti ada pembahasannya tersendiri. Setelah selesai semua gerakan, baru kita masuk ke Al-Fatihah dan surat pendek. Jadi ini gerakan dulu. Langsung masuk ke rukuknya, ruku. Rukuknya ini posisi pertengahan antara tegak dan sujud. Rukuk inilah yang tengah-tengah. Itulah simbol rukuk ini. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, pertengahan. Jadi kita harus jadi orang yang pertengahan, sedang-sedang saja. Dalam Al-Quran disebut warka'u ma'ar waqi'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Sebelum rukuk tadi Allahu Akbar, takbir lagi, takbir intiqal namanya. Antara gerakan itu ada juga maknanya bahwa yang bergerak itu adalah Allah, bukan kita. Bukan atas kehendak kita bergerak. Kita bisa bergerak, berjalan, bernapas, itu adalah karena Allah. Maka kita ucapkan Allahu Akbar. Makanya la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya kecuali izin Allah. Yang dibaca subhana rabbiyal azim. Riwayat yang pertama. Sampai situ. Subhana rabbiyal azim. Subhana maha suci. Rabbi, Tuhanku. Rabbi. Ketika kita menyebut Rabbi, artinya 3. Rabb itu yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur hidup. Rabb, ya Rabb, wahai engkau yang menciptakan aku, yang memberi aku rezeki, yang mengatur hidupku.
Subhana rabbiyal azim. Azim artinya agung, agung. Maha suci Allah, Rabbi, Rabbku, azim dan maha agung. Ketika kita ditinggal kawan kita, sahabat kita, keluarga kita, merasa terasing kita, maka jangan berkecil hati. Nah, itulah ketika kita sholat itu, sesungguhnya kita sedang bersama dengan Dia yang maha agung. Kalau kita bersandar bersama orang yang kaya, ketika hilang hartanya, dia kecil. Ketika kita bersama orang yang punya kuasa, pejabat, ketika hilang kekuasaan jabatannya, jadi kecil dia. Tapi ketika kita bersama dengan Allah yang maha agung, azim, maka itulah Allah maha agung, kekal selama-lamanya. Ada lagi yang riwayat yang lain, wa bihamdi, ditambah wa bihamdi, dan aku memuji kepadanya. Diulang lagi. Pokoknya jadi semua kalimat dalam sholat itu kita mensucikan Allah. Itu juga diulang. Dalam kabiro tadi subhanallah ibukrata wa asila. Kabiro walhamdulillah. Kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah. Kenapa sami Allahu liman hamidah yang diucapkan, bukan Allahu Akbar? Ya, dulu ada pernah di kampung waktu pengajian, ada orang bertanya sama Ustaz tuh. Tak bisa Ustaz tuh jawab. Katanya, sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah, maka kalau Nabi seperti itu, kita ikut seperti itu. Ternyata kenapa sami Allahu liman hamidah? Karena setelah itu kita memuji Allah. Nah, kalimat setelah itu Rabbana lakal hamdu. Setelah itu kalimatnya kita memuji. Sami Allahu liman hamidah artinya Allah mendengar. Sami Allahu liman hamidah, orang yang memujinya. Liman hamidah, orang yang memujinya. Hamidah itu pendek, jangan panjang. Hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Kadang ada juga imam baca panjang. Dia pendek. Sami Allahu liman hamidah. Hamidah rupanya bininya Hamidah namanya. Panjang Hamidah. Hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Kemudian disambung Rabbana lakal hamdu. Nah, itu ada riwayat yang pertama, pendek aja. Rabbana lakal hamdu. Rabbana, Rabb kami, Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu segala pujian. Lagi, kita ulang lagi. Bagi engkau lah segala puji-pujian ya Allah. Jadi dari awal sholat sampai i'tidal, kita pengakuan kita atas Allah Maha Suci, Allah Maha Besar. Segala puji hanya milik Allah. Nah, jadi makna i'tidal ini juga kita mengaku bahwa yang layak dipuji itu hanyalah Allah. Jangan habiskan pujian untuk manusia. Dan orang-orang yang gila dipuji, jangan pula engkau ambil haknya Allah. Pujian itu adalah hak Allah, punya Allah. Nah, kadang orang-orang yang gila dia dipuji, mau dipuji aja terus. Pujian itu adalah haknya Allah. Itu milik Allah, jangan engkau ambil itu. Hari ini engkau dipuji orang, itu karena Allah masih sayang. Allah masih tutup aibmu, Allah masih tutup cacatmu. Makanya engkau dipuji orang. Kalau Allah buka itu semua, nah, tak lagi dipuji semua orang, dicaci. Jadi kalau ada puji orang, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Astagfirullah. Pokoknya setiap ada pujian sertakan Allah di situ. Dipuji anak kita, cantik anaknya, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah.
Ih, jelek kali abang ini ya kan. Baru na'udzubillah. Juga. Cantik kali bini kamu ya, Nina. Tapi kalau dia bilang bicara Orang cantik apa ya? Jadi boleh Rabbana lakal hamdu. Sampai situ boleh. Tambah lagi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya segala puji bagi Allah sepenuh langit dan bumi dan apa yang kau kehendaki setelahnya. Maksudnya ditambah lagi langit dan bumi ini penuh juga segala pujian itu untuk Allah. Nah, itu artinya. Jadi i'tidal, kita memuji Allah. Maka solat adalah penyerahan diri kita kepada Allah. Mengaku bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa di hadapan Allah. Nah, jadi kalau ada orang yang sudah solat tapi keegoannya, keakuannya itu masih luar biasa, bicara kita 5 menit saja udah tahu kita. Orang ini besar sekali, ego sekali nampaknya. Banyak orang seperti itu bisa kita jumpai. 5 menit, tak sampai 5 menit kita ngomong sama dia, ngobrol, ada terasa egonya, besarnya. Jadi kalau orang seperti itu, kalau sudah sholat masih seperti itu, berarti dia hanya sekedar mengerjakan sholat, melaksanakan sholat, belum lagi menegakkan sholat. Makanya perintah sholat itu aqimus sholat, tegakkan sholat, bukan a'malus sholat. Kalau a'malus sholat mengerjakan sholat. Apa bedanya? Kalau menegakkan sholat, kita menegakkan makna yang terkandung dalam sholat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholat 5 menit, 5 kali sehari itu harus bisa mewarnai yang 24 jam. Jadi makna yang ada dalam sholat itu bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru namanya menegakkan sholat. Tapi kalau masih sombong juga, kalau sudah sholat baru sekedar melaksanakan sholat, belum menegakkan sholat, sekedar menggugurkan kewajiban. Karena itu tadi dia tak paham makna doa iftitah, tak paham makna i'tidal, tak paham. Nah, jadi setelah kita ngaji ini, itulah kita harapan kita dan tujuan kita untuk mengukur diri masing-masing, bukan mengukur orang lain. Jangan kita sibuk mengukur orang lain saja. Dapat kita meteran, yang diukur itu diri kita. Jangan mengukur orang lain. Dapat satu, ini sombong Pak kawan ini. Cuma ada sholatnya nih. Jangan habis ini sibuk nengok orang aja. Kawan tuh rajin sholat juga kan. Tapi ini. Tapi ya. maksudnya terutama Bu ya. Iya. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan Iya, salatu tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. tapi tetap keji dan munkar juga. Itu tadi. Salatnya sekedar baca mantra. Tak tahu apa yang dibaca, tak paham maknanya. Gugur kewajiban dah. Maka mudah-mudahan setelah mempelajari makna salat ini, kita tidak lagi gila dipuji, tidak lagi merasa diri kita lebih besar dari orang lain, lebih mulia dari orang lain, tidak lagi larut dalam kesedihan, galau karena masalah dalam hidup, kecewa dan putus asa karena dunia. Tapi kita merasa bahwa hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang layak dipuji, hanya Allah yang layak diagungkan. Mungkin sampai situ dulu, sampai apa tadi? I'tidal ya. I'tidal. Besok sambung lagi sujud dan seterusnya. Udah jam segini, Setelah imam baca sami Allahu liman hamidah, Iya. apakah makmum boleh cuma menjawab Robbana, dari Robbana apa? boleh kalau cuma Rabbana lakal hamdu. Iya. Nggak pakai sama. Tapi kalau yang mazhab Imam Syafi'i, dua-duanya dibaca. Makmum membaca sami Allah juga dan Rabbana lakal hamdu. Kalau cuma
langsung Rabbana lakal hamdu boleh juga. Mazhab yang lain. Mazhab Maliki, imam tidak mengucapkan Rabbana lakal hamdu dan makmum tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Mazhab Maliki berarti yang diucapkan imam hanya Sami Allah dan yang diucapkan makmum hanya Rabbana lakal hamdu. Ini mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i, imam, makmum dan orang yang sholat sendirian menggabung bacaan Sami Allah dan Rabbana lakal hamdu. Jadi dua-dua dibaca kalau mazhab Syafi'i. Makanya yang kita kerjakan selama ini itu udah betul mazhab Syafi'i yang kita pelajari dari kecil itu mazhab Syafi'i. Cuma sekarang aja banyak variasinya. Kita mau tahu aja. Ya. Banyak dicampur-campur mas. Campur apa ya? Jadi masuk campur-campur itu gimana? Namanya Campur sari. Nah, dalam kayak gitu deh mas. Maliki. Boleh mencampur mazhab kalau kita tahu ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya boleh. Apa misalnya? Dan bukan hanya mencari yang ringan-ringan saja. Kalau itu tujuannya tak boleh. Mana yang mudah sikat-sikat gitu Ya, ya. kadang kan imam kan cepat itu waktu setelah kita kan ketinggalan. Yang mencampur mazhab ini ketika situasinya misalnya darurat. Nah, itu macam kayak di Mekah. orang pergi haji kan bersentuhan laki-laki perempuan. Nah, itu dia itulah gunanya banyak mazhab itu, banyak pendapat itu. Ketika darurat. Jadi demikian saja pengajian kita pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunat Isra', usolli sunatal Isra' ra'ataini ada anillahi ta'ala.